Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Di pagi hari ini kita beribadah online karena situasi dan kondisi saat ini masih dalam pandemi virus corona. Tetapi tidak mengurangi sukacita kita di dalam beribadah. Kita tetap selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Marilah di pagi hari ini kita akan memulai ibadah dengan menyiapkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian siji loro telu. Kanca padha melu papat limo enem derek Gusti sing demen pitu wolu songo derek Gusti aja sembrono sepuluh wis genep derek Gusti pasti slamet siji loro telu. Kanca padha melu papat limo enem derek Gusti sing demen pitu wolu songo derek Gusti aja sembrono sepuluh wis genep derek Gusti mesti slamet apa iya apa iya tenang pancen tenang derek Gusti mesti slamet apa tenang iya apa iya tenang pancen tenang derek Gusti mesti slamet siji loro telu. Siji loro telu ayo kanca padha melu papat limo enem derek Gusti sing demen pitu wolu songo derek Gusti aja sembrono sepuluh wis genep derek Gusti mesti slamet. Iya apa iya tenang pancen tenang derek Gusti mesti slamet apa tenang iya apa iya tenang pancen tenang derek Gusti mesti slamet apa tenang iya apa iya tenang pancen tenang derek Gusti mesti slamet apa tenang iya apa iya tenang pancen tenang derek Gusti mesti slamet. Luar biasa pujian di pagi hari ini. Kita tahu bahwa siji loro telu ayo kanca padha melu papat limo enem derek Gusti sing temen pitu wolu songo derek Gusti aja sembrono sepuluh wis genep kita pasti nampi selamat. Nah,
Pujian yang luar biasa ini kita harus naikkan, kita harus pujikan dengan semangat luar biasa. Karena hidup kita disertai oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, marilah di pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita akan bersama-sama berdoa, menyerahkan ibadah pagi hari ini, dan kita nanti akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur untuk segala kasih karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Meskipun di pagi hari ini kami belum bisa hadir berkumpul di gereja-Mu Tuhan, tetapi tidak mengurangi hati kami, hidup kami untuk beribadah kepada-Mu. Kami tahu semua ini adalah rencana-Mu Tuhan. Engkau yang akan memberkati ibadah online pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakailah Tuhan hamba-Mu ini untuk berkata-kata, semuanya adalah firman-Mu, sehingga firman ini dapat diterima oleh seluruh jemaat-Mu Tuhan, sehingga seluruh jemaat-Mu siap menerima firman-Mu, sehingga firman ini nanti dapat kami terima bersama-sama, menjadikan kekuatan pertumbuhan iman bagi kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati mereka Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga nanti firman-Mu dapat diterima Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau sendiri yang akan memberkati firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk mendasari ibadah online pagi hari ini, firman Tuhan terambil dari kitab Yeremia, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-8. Karena kita semua melihat situasi dan kondisi saat ini untuk pandemi virus corona saat ini sedang meningkat. Sehingga di dalam kehidupan kita pasti ingin selalu diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Itu pasti keinginan setiap orang percaya. Sehingga untuk menguatkan iman kita di pagi hari ini, firman Tuhan tadi terambil dari kitab Yeremia, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-8. Saya akan membacakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia jika dikasih pertanyaan, hidup diberkati Tuhan atau tidak diberkati Tuhan, pasti setiap orang percaya yang kepada Tuhan pasti merindukan, menginginkan di dalam hidupnya selalu diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Sehingga apa? Sehingga hidup yang diberkati oleh Tuhan pasti merasakan sukacita, pasti merasakan damai sejahtera di dalam hidupnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di
Di pagi hari ini saya memberikan tema diberkatilah orang percaya. Diberkatilah orang percaya. Nah, siapa orang percaya itu? Orang percaya adalah kita, orang-orang yang percaya bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan. Ini yang disebut orang-orang percaya. Lalu pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah benar-benar percaya kepada Tuhan atau belum? Karena apa? Tadi jelas di depan bahwa setiap orang percaya merindukan, menginginkan hidupnya selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, karena apa? Karena berkat yang dari Tuhan itu menghasilkan sesuatu yang baik bagi setiap orang percaya. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini Nabi Yeremia adalah nabi yang dipilih oleh Allah, yang dimana di saat dipanggil untuk menjadi seorang nabi, dia mempunyai alasan. Tuhan, saya ini masih muda. Tuhan, saya tidak pandai untuk berbicara. Tetapi Tuhan memberkati Nabi Yeremia sehingga hidupnya selalu mengandalkan Tuhan, selalu berpengharapan kepada Tuhan, sehingga Nabi Yeremia adalah penyambung lidah Allah di dunia. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita mau belajar bagaimana agar hidup kita diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, kita mau belajar ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini yang pertama yang harus kita ketahui di saat kehidupan kita merasa khawatir, merasa sedang sakit. Mungkin saat-saat ini sedang positif corona, COVID dengan varian yang terbaru Omikron. Biasanya merasakan takut, khawatir, bagaimana nanti tidak bisa sembuh. Sebagai orang percaya, kita harus melihat firman ini, mendengar firman ini, bahwa jelas diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tadi jelas bahwa berkat mendatangkan kebaikan. Contohnya, di saat kita sakit, kita dapat disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Mungkin di saat kita kekurangan, Tuhan memberikan kecukupan di dalam kehidupan kita. Di setiap pergumulan yang berat dalam hidup kita, Tuhan membuka jalan untuk kita. Nah, caranya bagaimana agar berkat-berkat itu ada dalam kehidupan kita? Yang pertama, yaitu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Maka itu yang pertama, hidup kita harus benar-benar mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah kita merasa kita sudah mampu dengan kekayaan yang kita punyai, kepintaran yang kita punyai, kita merasa mampu. Jangan pernah merasa seperti itu. Kenapa? Di saat kita mengandalkan kekuatan kita pribadi, mengandalkan kekayaan kita pribadi, hasilnya adalah kekecewaan. Tetapi di saat kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, berkat-berkat yang dari Tuhan, berkat yang menjadikan kita kebaikan-kebaikan dalam hidup kita, akan ada dalam kehidupan kita di saat kita mengandalkan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama halnya Nabi Yeremia dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan firman Tuhan ke seluruh dunia. Tadi jelas bahwa Nabi Yeremia, Tuhan, saya masih muda, Tuhan, saya tidak mampu. Tetapi Tuhan sudah memberkati Nabi Yeremia, sehingga Nabi Yeremia setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah firman Allah. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita pernah dengar, ya, contoh ini, kita pernah dengar cerita-cerita tentang Daud dan Goliat. Ya, kita masih sekolah minggu
ya, remaja, pemuda, mungkin dewasa, kita sering mendengarkan kisah Daud yang dimana di dalam kehidupan manusia jika dilihat itu mustahil. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Daud itu kecil dan Goliat itu tinggi, besar, kuat. Ya. Tetapi apa? Tetapi pada saat ya ini Daud diberkati Tuhan, dia mengandalkan Tuhan untuk melawan tentara Filistin, yaitu Goliat yang tinggi, besar, yang kuat. Ya. Dan pada saat itu prajurit atau tentara-tentara Israel takut untuk menghadapi Goliat tersebut. Tetapi di dalam hidup Daud, hidupnya yang disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, karena hidupnya mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Apa yang terjadi di saat si Daud ini ya perang dengan Goliat yang tinggi, besar, yang kuat. Daud pada saat itu dalam hidupnya dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Mustahil, karena Daud kecil. Tetapi dalam hidupnya, di dalam hati Daud, dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Daud ini mengambil ya batu, dan pada saat itu dinamakan umban ya. Nah, jadi dilempar. Kalau sekarang bandring, bahasanya Jepara itu bandring Bapak Ibu ya. Ketampel. Nah, ya kalau sekarang, pada saat itu juga apa yang terjadi? Ya, ketampel atau umban yang dilemparkan, ada batunya, itu mengenai Goliat. Ya, mengenai Goliat yang tinggi, besar, kuat, yang ditakuti oleh tentara-tentara Israel. Tetapi apa yang terjadi? Batu tersebut mengenai di tengah-tengah mata Goliat. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi, Goliat ini jatuh, ya, lalu meninggal. Jikalau kita pikir Bapak Ibu, ya, jikalau kita pikir, kalau tidak ada penyertaan Tuhan, pasti mustahil. Tetapi Daud pada saat itu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Musuh yang tinggi, besar, yang kuat terkalahkan oleh Daud. Kenapa? Daud mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita mau belajar dari firman ini, di mana kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Sebab apa? Sebab di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka dari itu Bapak Ibu, yang pertama yang harus kita tanamkan di dalam menghadapi situasi kondisi seperti ini, jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan pernah kita merasa kita mampu sendiri. Jangan pernah Ibu. Karena apa? Firman pagi hari ini melalui kitab Yeremia ini, bagaimana berkat itu terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak merasa takut lagi, khawatir lagi dengan apa yang terjadi dalam situasi kondisi saat ini. Kita harus benar-benar dalam hati dan hidup kita mengandalkan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan manusia. Ini yang pertama yang diajarkan firman Tuhan kepada kita, agar hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana Pak agar setiap hidup kita diberkati oleh Tuhan? Yang kedua, ayat selanjutnya, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini yang kedua, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pada saat itu Yeremia juga selalu berpengharapan kepada Tuhan, karena dia tidak mampu, ya, karena dia tidak mampu untuk menjalani kehidupannya tanpa pengharapan kepada Tuhan. Karena jelas di dalam Tuhan Yeremia diberkati, ya, di dalam Tuhan Nabi Yeremia diberkati oleh Tuhan. Pengharapan setiap orang percaya itu pasti yang indah-indah saja, ya. Setiap pengharapan itu pasti yang terbaik untuk kita semua. Tidak ada pengharapan kok menginginkan yang jelek-jelek. Pengharapan kok
mengharapkan kecelakaan. Tidak ada, Ibu. Ya, di sini jelas bahwa setiap orang yang mau diberkati oleh Tuhan harus menaruh pengharapannya. Ya, pengharapan kepada Tuhan. Jangan pernah setiap orang percaya di saat mengalami beban yang begitu berat, mengalami masalah dalam hidup kita, berpengharapan kepada manusia. Jangan pernah. Karena apa? Di dalam hidup kita, di saat kita mempunyai harapan-harapan kepada manusia, harapan itu pasti menghasilkan kekecewaan. Tetapi di saat kita mengharapkan pengharapan kepada Tuhan, yang ada adalah damai sejahtera, ketenangan dalam hidup kita, ketenangan dalam hati kita, karena kita sudah selalu berharap kepada Tuhan. Dan itu harus kita tanamkan dalam hidup kita. Ini sangat perlu kita ketahui, Ibu. Ya. Yang kedua, firman Tuhan mengajarkan pengharapan kita harus selalu kepada Tuhan. Jangan sampai kepada siapapun selain Tuhan. Nah, lalu ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini digambarkan dalam firman Tuhan. Orang yang diberkati oleh Tuhan itu sama halnya seperti tanaman, ya, yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ini ke tepi batang air, ini yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang diberkati oleh Tuhan, hidupnya tidak akan merasakan kekhawatiran, tidak merasakan ketakutan. Karena apa? Karena hidupnya diberkati oleh Tuhan, sama seperti gambarannya tadi, pohon yang ditanam di pinggir air, di tepi air. Sehingga apa? Meskipun datang musim panas kering, ya, pohon ini tetap menghasilkan buah. Sama halnya seperti kehidupan orang percaya. Orang percaya yang diberkati oleh Tuhan, hidupnya pasti menghasilkan buah yang terbaik. Karena apa? Jelas diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga kehidupan kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, mari kita harus ingat, ya, semuanya itu adalah pemberian Tuhan kepada kita, titipan Tuhan kepada kita. Kapan kita akan menjadi berkat bagi semua orang? Ini yang harus kita ketahui, Bapak Ibu. Setelah kita diberkati oleh Tuhan, ya, dengan kecukupan, dengan kesehatan, dengan keluarga yang harmonis, sehingga kita tidak kekurangan apapun. Pertanyaan bagi kita, kapan kita menjadi berkat bagi sesama? Kapan kita menjadi berkat untuk semua orang? Karena apa? Kadang manusia, Pak Ibu, ingin hidupnya diberkati oleh Tuhan. Tetapi setelah diberkati oleh Tuhan, orang-orang percaya banyak yang lupa akan perintah Tuhan, akan firman Tuhan. Kenapa? Biasanya orang yang sudah diberkati Tuhan, sudah mempunyai kecukupan berkat, ya, dalam hidupnya, kadang lupa. Ini adalah sifat manusia yang harus kita selalu ingat, bahwa di saat kita diberkati oleh Tuhan, mari kita menjadi berkat untuk semua orang. Jangan pernah kita memandang, ya, si A, si B, si D. Jangan. Di saat kita mau menjadi berkat, siapapun kita mau memberi, jangan takut kekurangan, Ibu. Ya, jangan takut kekurangan, karena kita tahu bahwa Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Nah, ini, Ibu, ya. Karena apa? Karena digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ini, ya, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air,
dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Oh, ini jelas, ya. Ini jelas bahwa hidup orang percaya harus benar-benar berpegang teguh, mengandalkan Tuhan, berpengharapan pada Tuhan, sehingga iman kita menjadi iman yang kuat, iman yang kokoh. Sehingga apa? Sehingga kehidupan kita benar-benar disertai oleh Tuhan, hidup kita benar-benar diberkati oleh Tuhan, yang hidup kita selalu mengeluarkan buah yang terbaik, ya, mengeluarkan buah yang terbaik. Karena apa? Karena hidup kita sudah berpegang teguh kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, mari firman yang sedikit ini kita benar-benar tanamkan dalam hidup kita. Bukan hanya kita tanamkan, mari kita mempraktekkan firman tersebut. Bukan hanya firman itu masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, bukan. Tetapi firman ini harus benar-benar kita tanamkan dalam hati kita, sehingga firman ini tertanam, bertumbuh dalam hidup kita, sehingga kita dapat mengeluarkan buah-buah yang terbaik, ya, sehingga kita tahu bahwa anak-anak Tuhan melakukan seluruh firman Tuhan. Sehingga apa yang kita dapat? Yang kita dapat adalah damai sejahtera dan keselamatan hanya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, marilah kita akan bersatu dalam doa merespon firman ini, dan juga kita akan selalu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa, sebab kami sudah beribadah, sudah mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu, meskipun dalam situasi kondisi pandemi Tuhan, tetapi tidak mengurangi semangat kami untuk selalu beribadah. Karena kami ingin selalu hidup kami diberkati oleh Tuhan, dan kami ingin juga menjadi berkat untuk semua orang. Tuhan, tanamkan selalu firman-Mu bagi kami semua Tuhan, sehingga bukan hanya kami dengarkan, tetapi kami terapkan, kami lakukan setiap hari Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu untuk semua orang Tuhan. Terima kasih Bapa. Di pagi hari ini kami juga bersatu di dalam doa untuk mendoakan seluruh jemaat-Mu di induk maupun di kelompok Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai, memberkati seluruhnya jemaat-Mu di induk maupun di kelompok Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat-Mu Tuhan, mungkin yang saat-saat ini masih berdampak COVID-19 Tuhan, varian baru. Kami percaya Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyembuhkan, karena kami percaya mujizat yang dari Tuhan dirasakan oleh jemaat-jemaat-Mu Tuhan, sehingga jemaat-jemaat yang sedang mengalami sakit dan dalam masa pemulihan, Tuhan Yesus yang memberkati, menyembuhkan, sehingga jemaat-jemaat yang saat ini masih terpapar COVID dapat sembuh, dapat pulih seperti biasanya, karena kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami sakit, tetapi pemulihan yang dari Tuhan, kesembuhan yang dari Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak jemaat-Mu di tempat ini, mungkin yang saat-saat ini masih di bangku sekolah Tuhan, sehingga Tuhan Yesus yang akan menyertai, memberkati kehidupan anak-anak jemaat di tempat ini. Kami juga Tuhan berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini,
mungkin pensiunan pegawai negeri, swasta, pedagang, petani, buruh, dan lain-lainnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah melalui pekerjaan kami, berkat-berkat Tuhan tercurah untuk kami semua, sehingga jemaat-Mu di tempat ini tidak merasakan kekurangan, tetapi kecukupan berkah yang dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk program-program gereja yang sudah direncanakan Tuhan, kiranya Tuhan sendiri memampukan kami semua untuk melakukan apa yang menjadi program-program gereja, sehingga program-program gereja nantinya dapat terlaksana dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan jemaat-Mu di tempat ini. Mungkin bagi pemuda, remaja yang saat-saat ini Tuhan merindukan pasangan hidup, Tuhan berikan pasangan hidup. Yang mungkin menginginkan pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan sesuai talentanya. Dan juga Tuhan, bagi keluarga muda yang merindukan seorang anak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memberkati keluarga muda ini Tuhan, sehingga keluarga muda ini nantinya mempunyai anak. Semuanya itu berkat yang dari Tuhan. Mungkin yang sedang mengandung, Tuhan berkati kandungannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa, ucapan syukur, dan kami sudah menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan mengakui iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi. 2. Dan percaya kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Amin. Merespon firman Tuhan bagi pagi hari ini, ya, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, karena berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, mari kita akan menutup ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, sebab kasih-Mu nyata dan kami rasakan. Di pagi hari ini kami sudah memuji, memuliakan, dan sedikit mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ini bukti kami selalu mengasihi Tuhan. Tuhan, kami juga akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan kami, dan kami akan menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian, sekarang, nanti, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.